Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kelas 6. Pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, Bu Guru tadi sudah mengecek kehadiran kalian sebelum Ibu masuk kelas ya. Sebelum bel berbunyi, ternyata ada satu orang yang tidak masuk izin. Mas Aringga, benar ya? Iya. Mas Aringga izin karena ada keperluan ke Jawa Timur. Teman-teman sudah tahu ya? Tidak masalah ya. Nah, silakan yang tadi berangkat paling awal siapa? Ya, Mas Iya. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Nanti ketika pulang sekolah juga sama ya. Kita siap berdoa mulai. Globalisasi dan cinta tanah Air. Sebelum itu sudah siapkan belajar? Siap. Silakan untuk sikap siap berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Tangannya di samping. Indonesia. Silakan untuk kebiasaan pagi seterusnya kita tepuk PPK. Semangat ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Dua kali, satu kali. Satu. Boleh, satu aja kesepakatan ya. Nah, selanjutnya untuk kita memulai pembelajaran hari ini supaya semuanya siap dari otak, kemudian badan dan sampai ke kaki, kita fokuskan dulu ya. Semangat pagi. Oke, siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Belajar itu hal yang menyenangkan ya. Jadi kita nanti akan mencoba berbagai kegiatan. Nah, sudah siap
belum? Sudah. Siap. Silakan disiapkan peralatannya ya. Alat tulis dan buku. Oke. Hari ini kita ada tema 4 ya, subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia IPS dan IPA. Yang lain ya diperhatikan dulu ya. Oke, siap. Tadi sudah siap kan? Nah, bahasa Indonesia kita akan belajar dulu. Kita sudah mempelajari teknik eksplanasi. Sekarang kita akan mempelajari kata baku yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang kedua IPS. Nah, kita juga sudah mempelajari berbagai bidang kerjasama antar Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, nanti kita memfokuskan untuk bidang IPTEK. Ada yang tahu kepanjangan IPTEK? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga IPA, sumber energi alternatif. Kita nanti cari tahu ya, belajar tentang ini semua hari ini. Nah, kita mulai ya. Tema 4, globalisasi. Pada awal pembelajaran ada pengertian tentang globalisasi. Masih ingat apa itu globalisasi? Ya. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke sebagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing. Ya, arus informasi begitu mudahnya menyebar melalui gadget, HP, dengan adanya internet ya. Nah, tentu menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satunya nih, memudahkan generasi Indonesia meniru beragam kebudayaan asing. Itu baik atau tidak baik? Tidak. Berarti dampak apa? Negatif. Meniru. Ya, akibat adanya perkembangan IPTEK tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, menyebabkan seperti ini. Coba kita simak, ada sebuah literasi singkat. Nanti ada cerita tentang Riko, kakaknya, Kak Wulan, dan di sana ada mamanya. Ya, ini kira-kira di mana mereka? Ada di dapur. Di dapur di rumah. Ya, nah, Bu Guru minta satu orang membacakan untuk cerita Riko hari ini. Siapa? Mas Aldi, boleh ya? Riko melihat kakaknya senyum-senyum seperti sambil tidur. Ayah layar HP. Ternyata Kak Wulan sedang ngasih kuliah lain konsep boyband kesayangan sampai mengabaikan panggilan ibu Riko. Heran, kenapa remaja di era 2019 saya terpengaruh dari asing? Gimana mengatasinya? Apa yang terjadi? Kak Wulan sedang menggunakan HP. Nontonnya apa dia? Boyband. Kak Wulan asik senyum-senyum sendiri bermain HP. Kemudian dipanggil ibu, tetapi Kak Wulannya tidak mendengarkan. Riko heran, kok sampai segitunya ya? Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Nah, caranya kira-kira gimana Pak? Supaya Kak Wulan tidak terlalu terpengaruh budaya asing, kira-kira harus seperti apa? Ajak berpartisipasi, bermain. Oh, mengajak bermain dengan adiknya. Boleh ada yang lain? Kira-kira apa? Cukup? Oke, Mas Aldi. Membantu ibu mengalihkan ke hal-hal yang positif. Nah, kita cari tahu. Nah, solusinya adalah dengan berpikir global, bertindak lokal. Apa itu berpikir global, bertindak lokal? Ada yang bisa membacakan? Bahasa apa? Silakan. Adalah salah satu cara yang bisa dilakukan supaya tidak menjadi korban di era globalisasi. Kita harus bisa memanfaatkan perkembangan IPTEK, iya. Berpikir global. Global itu artinya mendunia. Lokal artinya sesuai daerah kita. Jadi kita menerima berbagai informasi pengetahuan dari HP, boleh informasi yang positif tentunya
tentunya ya, yang berkaitan mendukung dengan pembelajaran misalnya. Nah itu boleh kita menampung sebanyak mungkin informasi secara lingkup dunia. Tetapi cara kita bertindak menyaringnya kita sesuai dengan adat, aturan kebudayaan sendiri-sendiri lokal. Misalnya cara berpakaian di luar seperti apa, di luar negeri. Nah, kalau di sini baiknya sopannya seperti apa? Seperti itu kurang lebih. Berpikir global, bertindak lokal. Terus solusi. Nah, oke, kita mulai untuk ini sudah masuk ke pembelajaran materi pertama. Ada yang bisa membacakan literasi dari Riko? Cerita Riko lagi. Oke, masuk ya, silakan Riko. Membaca, bilang tulis baca, bilang dibaca. Pagi ini pada kegiatan interaksi di sekolah. Ia membaca buku, perkembangan iptek. Ia mengamati mengapa tak bahasa yang digunakan pada buku tersebut berbeda dengan yang digunakan sehari-hari. Setelah ia bertanya kepada guru, ternyata buku yang dibaca termasuk dalam teks eksklamasi, maka penulisnya menggunakan kata buku. Riko sedang membaca pada kegiatan literasi. Kemudian apa yang ia baca tadi ya? Buku tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus dia heran kenapa tata bahasa yang digunakan pada buku tersebut berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kira-kira ya, setelah dia bertanya pada guru menjawabnya ini. Ternyata buku yang Riko baca termasuk ragam teks eksplanasi. Nah, maka penulisannya menggunakan kata dulu kalian juga sudah untuk pengertian teks eksplanasi, bagian-bagiannya, apakah masih diingat? Ya, nanti kita kembali ke pembelajaran yang telah lalu, kita ingat-ingat untuk menyambung yang sekarang. Ya, teks eksplanasi tadi harus menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata yang benar. Boleh dibacakan Mas Suryo? Kosakata baku adalah kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam KBBI dan PUEBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam teks eksplanasi, karya tulisan, ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Ya, seperti itu. Kata baku adalah kata yang ejaannya sudah sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu dalam sebuah bacaan menemui ragu apakah ini kata baku atau tidak, kamu bisa mengeceknya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu kata baku biasanya digunakan untuk karya tulis, teks eksplanasi, surat resmi, majalah, dan forum-forum resmi lainnya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah. Contohnya apa? Enggak. Kalau kita biasanya enggak kalau bahasa Jawa. Nah, bakunya yang betul adalah tidak. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh, by the way, BTW. Kalau bahasa Indonesianya yang tepat adalah omong-omong. Bukan ngomong-ngomong, tetapi omong-omong. Ketiga,
Tidak bermakna ganda atau lancung. Ganda itu artinya dua. Contohnya sementara waktu. Sementara itu sudah menerangkan waktu. Jadi tidak perlu sementara waktu, cukup sementara. Yang keempat, bukan ragam bahasa percakapan. Contoh tadi, enggak. Yang tepat adalah tidak. Yang Surya ya dari Jakarta biasanya apa? Enggak gitu ya. Yang tepat adalah tidak. Yang kelima, tidak mengandung pleonasme atau penambahan kata yang tidak perlu. Contoh, Surya maju ke depan. Guru tidak minta maju ya. Hanya contoh, Surya maju ke depan. Yang namanya maju pasti ke depan. Mungkin maju ke belakang. Sama halnya, Mbak Dila silakan mundur ke belakang. Yang namanya mundur pasti ke belakang, bukan ke depan. Seperti itu. Itu namanya pleonasme, penambahan kata. Jadi dimengerti? Ini ada beberapa contoh kata tidak baku yang sering kita jumpai atau sering kita gunakan. Misalnya, satu, bisa dibacakan Satrio, TEKHNIK, teh, ada serat-seratnya, teknik, tidak baku, ya. Oke, yang baku yang betul, teknik bersih, teknik. Mas Nuril, 2. Sesama. Ya, yang tepat adalah sama, bukan tapi sama. Guru mau minta Mas Damar bacakan yang baris keempat. Ya, universitas. Iya, universitas dan universitas. Bunyinya sama apa beda? Beda. Tetapi hurufnya beda. Bunyinya sama, tetapi tulisannya yang satu yang tidak baku, yang tengah memakai huruf F. Kalau yang belakang huruf V. Yang tepat adalah yang V. Universitas. Terus bahasa bawahnya universitas bahasa ini loh, energi. Yang tepat adalah energi. Pakai G. Positif. Efisiensi salah. Tidak tepat, tidak baku. Yang tepat adalah efisien. Hati-hati ya penggunaan V dan F. Mas Rendra, Bu Guru minta tolong bacakan yang ini. Izin menjadi izin. Seperti itu kurang lebih. Ya, bisa diingat-ingat caranya tadi. Teknik tidak baku. Yang betul teknik. Hutang tidak baku. Yang betul hutang. Universitas yang tepat pakai V. Energi yang tepat pakai G. Dan sudah itu ada positif. Kalau negatif bagaimana? Memakai P apa F? F. Terus fosil atau fosil. Cukup ya? Bisa dilanjut ya? Kita lanjut ya. Ada teks eksplanasi. Judulnya kalau dari belakang terbaca benar Mas Nuril. Nah, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Guru sudah mengirimkan teks eksplanasi ini di HP kalian. Apakah sudah dilihat? Sudah dilihat linknya di grup WA? Sudah. Ada yang sudah mendownload barangkali? Sudah. Silakan dibuka teks eksplanasi. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Oke, disiapkan ya. Sudah? Oke, yang sudah siap. Untuk apa teks eksplanasi tadi? Kita akan mengupas ya apa yang ada di dalam teks eksplanasi dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kata baku. Sebelum itu, Bu Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok acak
Kelompok tomat ya. Kelompok 2 berada di depannya Bu Guru yang belakang. Kelompok 3, kelompok 2 tadi kelompok kentang, kelompok 3 adalah lemon. Oke, silakan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Bisa dirapatkan mejanya. Dibuka untuk kegiatan pembelajaran yang pertama 1A. Kegiatan 1A. Kegiatan 1A sudah? Kegiatan 1A. Ada petunjuk ya di LKPD ya? Ya. Setiap kelompok silakan pertama tunjuk satu juru bicara dan tulis juru tulis. Juru bicara, juru tulis sudah ditentukan. Setelahnya kalian cermati langkah-langkah perintah yang ada di LKPD bersama kelompok kalian. Bisa dimengerti? Ya, silakan dicermati perintahnya apa, dibaca yang ada di LKPD. Sudahkah? Sudah selesai? 1, 2, oh belum. Bagaimana? Sampun? Oke, boleh duduk lagi. Mas Surya juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah habis? 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Letakkan semua alat tulis. Duduk rapi kembali. Tiap kelompok. Sudah? Kalian sudah beraktivitas untuk kegiatan 1. Mencari kata baku pada teks eksplanasi. Halo. Hai. Oke, perintahnya setelah kalian selesai, nah, bacakan hasil pekerjaan kelompok kalian. Juru bicaranya sudah ditunjuk? Ya? Oke, ya, siapkan. Dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Cok. Angkat tangan, kelompok mana dulu yang sudah siap? Silakan Suryo. Kelompok kentang mewakili kelompok kentang membacakan hasil temuannya. Boleh ditemani Satrio dan juga Surya. Dulu mendekat ya, jangan perhatikan ya. Kita bisa saling meng-cross-check nanti. Kalau ada yang salah nanti bisa dipendam dulu, bisa kalian perbaiki saat presentasi kalian. Oke? Mas Surya, Mas Satrio dari sisi sini boleh? Sama, Surya juga sama dari sini. Nah, 1. Kata tidak baku yang kalian temukan apa? Positif. Positif. Memakai P. Kelompok lemon ada? Positif? Ada. Kelompok tomat? Ada. Siap. Terus diperbaiki Mas Suryo. Perbaiki. Oke. Terus elektronik ya. Kelompok tomat dan kelompok lemon elektronik, apakah kalian juga menemukan kata yang sama? Ada. Elektronik ya, di sini juga nemu. Kelompok tomat juga menemukan. Oke, silakan sama-sama yang lain perbaiki juga. Satu yang juru tulisnya standby. Mbak Bila, Mbak Safa diperbaiki juga. Oke, dan cukup ya, sudah selesai semua ya. Dan ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah ya? Ya, udah ya. Apa ada? Ya kan? Bersama udah semua kan? Sudah ya? Oke. Ada yang belum pulang ke bersama? Kurang 1? Oke, silakan diselesaikan tidak apa-apa. Saya belum. Kurang 1? Katanya sudah. Oke, diselesaikan dulu. Sudah. Dan kelompoknya sudah ya? Selamat, nama saya Surya Nugroho dari kelompok 2 tentang. Ya. Mempresentasikan apa, Mas Suryo?
Kata baku menjadi kata tidak baku menjadi kata baku. Ya, silakan yang tadi ditemukan apa? Positif. Ya, menjadi Positif. terus elektronik. ya, Elektronik. elektronik Universitas. ya. Universitas. Bedanya apa? F ambil V. Ya, F dan V. Negatif. menjadi Negatif. oke. Yang lain bagaimana? Dan cukup kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Seperti itu ya, Mas Nuril, terus Mas Aldi, Mas Reza, dan Mbak Dewi juga. Nanti Bu Guru beri kesempatan untuk sesi kedua, ya, untuk presentasi dan kelompoknya Mbak Safa, Mbak Dila, Mas Damar juga. Gantian, nanti ya, siap? Oke, kita catatkan bersama. Tadi Bu Guru sudah menandai tanda merah. Ternyata kata yang tidak baku atau non baku yang ditemukan pada teks eksplanasi yang pertama adalah teknik, bisa dikoreksi sendiri-sendiri. Yang kedua, universitas memakai huruf F. Yang ketiga, energi memakai huruf J, seharusnya G. Sudah D. Terus ada lagi negatif, seharusnya Negatif. positif, seharusnya Positif. elektronik, seharusnya Elektronik. memakai huruf K tanpa S. Terus teknologi, seharusnya teknologi. Ini efisiensi, seharusnya efisien memakai huruf F. Ayo, memakai huruf F. Ada yang nemu efisien? Nemu? Oke, nemu. Berarti itu termasuk tidak Baku. alternatif, seharusnya Alternatif. positif. Ini fosil. 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 Seperti itu. Ada berapa yang kalian temukan? 10. 9. Ternyata maksimal adalah 10. 10. Tidak apa-apa untuk kelompok lemon, sudah baik pekerjaannya ya. Kita beri tepuk tangan untuk pekerjaan kita semua yang seperti ini ya. Kurang lebih tadi ya, kata baku dan kata tidak baku sudah dibetulkan. Nah, kita lanjut aktivitas berikutnya. Kita masih berkelompok. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong lanjut cerita lagi nih untuk memulai materi berikutnya. Riko ya, pulang sekolah dia apain? Menonton TV. Menonton TV. Kemudian ada siaran berita tentang apa sih? Anak SD. Anak SD yang berprestasi di tingkat apa? Internasional. Bidang apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berhubungan apa yang dipelajari Riko di sekolahan, Riko penasaran bagaimanakah pengaruh iptek dalam kerjasama antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, sore hari ini karena Riko masih penasaran, ia meminta izin kakaknya, kakak siapa tadi? Untuk mencari tahu lebih lanjut lewat laptopnya kan? Terus dari informasi yang Riko dapatkan bahwa ada berbagai macam bentuk kerjasama di bidang Ekonomi. terus Sosial. politik, Budaya. teknologi, Dan pendidikan dalam ASEAN. teknologi dan pendidikan tadi disingkat IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi bentuk ASEAN. Banyak ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, Budaya. Nah, kita berangkat dari situ, kemudian apa yang akan kita pelajari di sini? Dari
sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Sekarang kita ke Iptek. bahan ajarnya digunakan lagi ya. Bu Guru di sini kalian ada tulisan kuning ini. Cari tahu lebih lanjut dengan membaca bahan ajar pada tadi yang sudah Bu Guru bagikan. Di situ lengkap, bacaannya banyak. Bu Guru ringkas, Oke, sudah. Nah, nanti bisa kalian cari tahu lebih lanjut. Oke, nanti ya. Sekarang ini dulu ya. Oke, perhatikan ke depan. Bentuk kerjasama anggota ASEAN di bidang iptek. Bahasa apa? Nomor satu bahasa apa bentuknya? Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan pada KTT ke-15 tahun 2009. Mas Suryo, 2. Memberi bantuan pada para ahli untuk mengembangkan berbagai penemuan dan riset di bidang iptek. Mas Aldi, mobility. Oke, yang keempat siapa, Cok? Boleh? Pengajaran University Network yang memberikan informasi mengenai universitas terbaik di ASEAN. Nah, ada beberapa kerjasama anggota ASEAN di bidang pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan pada KTT Konferensi Tingkat Tinggi ke-15 tahun 2009. Yang kedua, memberi bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset di bidang iptek. 3. Program studi mobility atau pertukaran pelajar. 4. Program ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas terbaik di ASEAN. Seperti itu kerjasamanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini antar negara. Sekarang Bu Guru minta kalian mengidentifikasi peran Indonesia dan bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang iptek di lingkup ASEAN. Silakan dibuka LKPD 2A. Sudah Bu? Oke. Cermati petunjuk langkah kerjanya. Ada beberapa dan sudah terlihat ya. Kalian diminta apa? Sudah pahamkah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Bu Guru beri penjelasan sedikit. Pertama, yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Ada 2 yang harus kalian jawab. Kemudian kalau sudah selesai, ya tuliskan. Kemudian nanti dikomunikasikan atau dipresentasikan perwakilan. Siap? Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Silakan boleh dikerjakan. Guru beri waktu 5 menit. Bacaannya masih sama ya, yang tadi dari situ. Oke, yang biru tadi ya, bacaan yang biru. Yang nulis siapa? Ya, langsung deh. Mas tadi yang lain cari juga ya. Guru sambil menilai kegiatan diskusi kalian ya. 1 menit lagi. Sambun. Oke, kelompok kentang sudah selesai. 10 detik. Sambun. Sudah? Sudah. Tekan alat tulisnya. Sudah bagaimana? Kelompok tomat berhasil? Berhasil. Kelompok kentang sudah? Kelompok lemon sudah? Berhasil? Oke. Tadi ada di sini diskusikan, kemudian sudah dituliskan ya. Dan sekarang waktunya mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Guru minta kelompok mana yang berani
kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara bidang iptek di masa globalisasi. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia tersebut di era globalisasi ini adalah bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Kedua, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Peran Indonesia dalam menyalurkan energi surya menjadi negara-negara di Asia Tenggara. Sudah cukup. Apakah tadi mendengarkan semua? Oke, yang pertama, bagaimana bentuk kerjasamanya dalam bidang apa? Iptek, Ilmu pengetahuan dan teknologi. Logi. Kalau dari kelompoknya Mas Surya, warna hitam. Yang kedua, peran Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia dalam kerjasama di bacaan yang tadi? Perannya apa? Maksudnya bisa diulangi? menyalurkan energi surya menjadi energi listrik untuk negara-negara di Asia Tenggara. Betul, menyalurkan energi surya tentu dengan peralatan-peralatannya ya. Ada di mana tadi energi suryanya itu? Ingat tidak? Di mana? Di mana? Panel areanya? Di daerah mana? Di? Iya, di mana? Di negara Indonesia apa di negara luar? Indonesia. Pasang itu kan di panel suryanya. Di mana? Indonesia. Di Indonesia. Ya. Di Indonesia tadi yang menyalurkan energi surya untuk pasokan ke negara-negara lain. Berarti begitu besarnya, begitu hebatnya ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok lain nanti lebih berani lagi ya. Siap? Oke. Berlanjut untuk aktivitas berikutnya. Yang KPD-nya nanti masih dipakai. Siap? Lanjut. Puas Riko berseluncur di internet. Ia ingat kalau masih ada tugas dari Bu Guru mencari tahu tumbuhan apa saja yang dapat menjadi sumber energi listrik. Dari sini, tumbuhan kok bisa ya dijadikan sumber energi listrik? Iya ya. Dan menurut kalian nanti mengapa hal ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan? Ayo kita cari tahu bersama, cari tahu ya. Ini tadi Riko masih di depan layarnya kawan. Ternyata pemanfaatan tumbuhan yang dapat menghasilkan listrik adalah terobosan energi alternatif. Atau nama lainnya energi terbarukan. Sekarang, oke, teknologi hijau. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau merupakan jawaban untuk suatu permasalahan karena apa? Nah, sumber energi kita menggunakan minyak bumi dari fosil gas alam itu sudah hampir habis karena pemakaiannya dimanfaatkan oleh perkembangan teknologi berbagai alat elektronik ya sudah menipis pasokannya, maka harus secepatnya dicarikan solusi yaitu dengan energi alternatif atau energi pengganti. Energi alternatif tadi salah satunya dari apa? Iya, dari energi matahari. Ternyata sudah mulai ada yang memahaminya. Oke, sekarang yang akan kita fokuskan adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dia memanfaatkan sumber energi dari sinar matahari yang digunakan pada PLTS adalah panel surya atau sel surya. Dia bentuknya lempengan, mampu mengubah energi matahari
Tetapi tentu saja dalam sebuah peralatan pasti ada kelebihan dan kelemahan. Kalau PLTS karena memanfaatkan energi matahari, kira-kira kekurangannya bagaimana? Kalau malam tidak bisa digunakan. Apakah seperti itu? Ya. Ya, ketika tidak ada energi matahari, kan tidak bisa menampung panas. Maka di situ kelemahannya. Barangkali penggunaannya sudah habis, tidak bisa mencharge lagi. Belum bisa mencharge lagi karena itu tadi cuaca tidak ada cahaya matahari, energi yang diserap. Maka dari itu, ya karena PLTS membutuhkan tergantung itu ya, tergantung energi matahari, maka kelemahannya itu tadi tergantung cuaca. Harganya juga relatif mahal, memerlukan tempat yang luas untuk memperoleh energi yang besar pemasangannya. Pemanfaatan PLTS dalam kegiatan sehari-hari sudah ada apa saja ini? Panel surya, ada atap rumah, Terus, lampu, lalu lintas, kamera CCTV, mesin kalkulator, oven ketahanan udara surya. ada lagi. Ini pada lampu penerangan jalan panel surya, ada power bank. Ini yang dimaksud Mas, yang tadi ini namanya model 3D, 3 dimensi dari panel Surya. Seperti ini tadi kontak katanya kan. Di sini ada sel surya di dalamnya. Bisa dipasang di atap rumah, di lahan yang luas, di atas perairan pun bisa. Guru sudah bagi yang namanya scan marker. Sudah dapat semua? Bisa ditunjukkan scan markernya. Kelompok lemon mana scan markernya? Siap. Kelompok tomat mendapatkan apa? PLTA. Kelompok tentang PLTS. Kelompok lemon PLTB. Nah, tata cara menggunakan AR kita simak terlebih dahulu videonya. Halo sahabat edukasi, yuk kita mengenal energi dengan aplikasi Augmented Reality. Setiap hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah pengganti sumber energi yang sekarang ada. Sehingga energi alternatif sering disebut juga dengan energi baru. Ayo kita belajar mengenai pembangkit energi. Ada PLTA atau disebut juga pembangkit listrik tenaga air. PLTN yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir dan yang lainnya. Arahkan handphone ke markernya ya, supaya kita bisa melihat pembangkit listrik secara 3 dimensi. Air selain digunakan untuk mencuci, mandi, dan minum juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di laman rumah belajar Kemendikbudristek. Gratis loh teman-teman. Cukup ya? Nah, silakan buka aplikasi AR dari tagihan halaman rumah belajar yang sudah kalian download hari kemarin. Silakan dibuka, kemudian scan markernya disiapkan, arahkan aplikasinya pada scan marker yang disiapkan. Sudah, kelompoknya sudah? Oke, ya? Cukup? Sudah puas? Wow. Kalau belum ya oke. Nah, ini lagi. Halo. Kalau kalian belum puas mengeksplor AR, Bu Guru masih punya yang lain, marker yang lain. Tapi ya, cara kerja. Ya, kalau yang tadi scan markernya hitam ya, kalau sekarang putih. Nanti di rumah, kalian kalau belum puas mengeksplor AR, dilanjutkan di rumah, mengeprint secara mandiri, mengeksplorasi cara kerja dari PLTA, PLTN, PLTS, dan PLTB. Sudah bisa cara menggunakan AR?
Siswa sekolah dasar di Semarang, Jawa Tengah hasilkan energi alternatif dari bahan pangan. Ya, menghasilkan arus listrik menggunakan kentang dan jeruk nipis. Kentang, jeruk nipis, uang logam, tahu, dan kabel. Inilah bahan-bahan yang digunakan untuk menyalakan lampu LED. Uji coba dilakukan oleh 4 orang siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Pondok Kasihan Semarang, Jawa Tengah. Agar dapat mengalirkan listrik arus lemah, uang logam dan paku ditancapkan pada kentang dan jeruk nipis. Uang logam menjadi kutub positif, sedangkan paku menjadi kutub negatif. Kentang sama jeruknya sebagai alternatif buat nanti kalau misalnya mati lampu kan nggak usah pakai ini, suka pakai ini. Kentang dan jeruk nipis dirangkai seperti ini, secara serial dengan menggunakan kabel. Aliran listrik arus lemah inilah yang kemudian menghidupkan lampu LED. Semakin banyak rangkaian kentang dan jeruk nipis, semakin kuat pula arus listrik yang dihasilkan. Ya, kita dalam pelajaran setiap hari itu kita membahas tentang cara yang menyenangkan. Jadi anak itu bisa lebih kreatif dan keadaan yang menyenangkan. Kita beri kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak, kita hanya memberi saja, memfasilitasi saja itu. Iya, metode belajar yang baik dan menyenangkan turut menentukan pengembangan kreativitas seorang siswa. Tak sampai di situ, agar inovasi bisa dikembangkan menjadi produk aplikatif, dibutuhkan pula dukungan fasilitas yang memadai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Apa yang mereka lakukan teman-teman kalian dari Semarang? Membuat apa ya? Oke, dari bahan apa kira-kira? Tadi yang digunakan apa? Ada bahan apa lagi selain menggunakan kentang, lemon, untuk membuat? Oh iya. Koin, kabel, buaya. Nah, sudahkah kalian menyiapkan peralatan yang ditugaskan dulu? Siapkan di peralatan. Benar kan? Disiapkan di meja. Kalau sudah dikeluarkan, dengarkan instruksi selanjutnya. Kita akan melaksanakan percobaan energi alternatif memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan. Kelompok lemon berarti kemarin sudah membawa lemon. Ada berapa lemon yang dibawa? 3. Nah, ini apa yang kecil? Tambahan ya, boleh kita nanti ikutkan uji coba. Terus yang lain lainnya sudah paku, lampu mana? Oke, siapkan. LKPD ya, siapkan ya. Berarti kegiatan 3A. Ya, kelompok lemon berapa teman? 5. Berapa koin? 5. Nah, berapa paku? 4. Pakunya ada? Baiklah. Sambil disimak KPD-nya untuk langkah kerja, guru pandu dari sini. Ya, kalian untuk apa sih percobaan ini? Untuk apa kita mencari tahu, kita menemukan berbagai sumber energi alternatif Agar kita tidak kesulitan saat mati lampu. Oke, bisa diulangi ya. Agar kita tidak kesulitan saat mati lampu. Karena bisa menggunakan Energi alternatif. alternatif. Ada yang lain, pendapat lain? Yang lain? Ada? Salvi, bagaimana? Karena apa? Tadi karena apa sih kita mencari berbagai macam sumber energi alternatif? Karena persediaan sumber energi menipis. Iya, energi apa yang menipis? Minyak bumi. Betul. Gas. Dimulai dari sekarang, guru beri waktu
kurang lebih 10 menit untuk memasang komponennya. Perhatikan tadi yang ada di video. Koin, paku tidak boleh menempel di dalamnya. Dicobloskan di antara dua sisi. Ini ada dua, misalnya paku sebelah kiri, koin kalau kesulitan pakai pames, bubur pakai ini ya. Tancapkan, jangan terlalu permukaan, tapi sampai dalam. Seperti ini ya, kira-kira ya. Oke, silakan. Ayo, silakan. Seperti ini dulu, dipasangi seperti ini dulu semuanya. Selesai? Iya, Mas. Oh, ini ya, di atas ya. Teman-teman, ya anak-anak, sambil kalian melakukan percobaan, amati setiap kegiatan yang kalian laksanakan. Satu, yang pertama, tadi langkah-langkah yang kalian laksanakan. Satu, yang satu dengarkan ya. Dua, kenapa nyala, kenapa tidak nyala. Itu yang guru tekankan faktornya, ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai, silakan dibersihkan area kerjanya, dirapikan kembali. Dirapikan area kerjanya sambil membagi tugas tadi ya. Ada yang belum selesai menuliskan laporan kegiatan percobaan sumber energi alternatif. Ada yang membersihkan, ada yang baru menuliskan. Yuk kelompok Lemon, aktif semua ya. Ada yang bantu membersihkan, ada yang bantu menuliskan. Dikembalikan sesuai dengan keadaan semua. Halo. Oke, sudah selesai bersama. Baik. Kenapa nggak selesai? Oke, silakan. Jadi udah cerita. Oh, nggak sama teman. Oke. Tadi tugasnya. Dikembalikan ke sekolah. Kemudian sudah bersih area kerjanya ya. Menunggu kelompok Toma persiapan yang mau presentasi siap. Oke, sudah? Kelompok mana yang berani presentasi? Baik. Guru menunjuk yang maju duluan tidak apa-apa ya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, silakan Mas Suryo bersama teman-temannya presentasi. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Yang lain beranikan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
alternatif menggunakan kentang. Tujuan pencobaan agar tidak kesusahan di saat mati listrik. Alat dan barang: paku, koin, kabel penjepit, buaya, lampu, dan kentang. Nah, sebelum tanya, ada berapa kabel yang dibutuhkan? Empat. Ada berapa kentang yang dibutuhkan? Empat. Kemudian ada berapa lagi? Koinnya berapa? 6. Dipakai semua? Ada yang tidak? Berarti koin yang dipakai ada? Oke. Silakan dilanjutkan. Kesimpulan, Langkah kerjanya? Di belakang tadi ya? Oh iya. Gantian ya, boleh. Sip. Langkah kerjanya apa Mas Satya dibacakan ya? Tusukkan tempengan Satu gitu ya. Ada namanya ya? Tusukkan tempengan ke bagal dan sing ke dalam kentang mentah. 2. Jepitan kabel kepada tempengan tersebut dan dengan lampu. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahkan kentang tersebut. Sudahkah? arus listrik yang dapat dialirkan menuju tangga. Buatlah laporan dari percobaan sumber energi alternatif energi listrik dan kamu temukan. 6. Bacalah hasil pertemuan di depan kelas. Nah, teman-teman, tadi ada yang berhasil. Kelompok siapa yang berhasil menyalakan lampu? Kelompok kentang. Ada yang belum berhasil ya, kelompok tomat tidak apa-apa. Namanya juga percobaan. Barangkali namanya berhasil atau tidaknya dipengaruhi berbagai faktor. Yang 1, karena kabelnya. 2, kabelnya tadi sepertinya terlalu panjang dan terlalu besar. Yang kedua, ada pemasangannya tadi ya, guru perhatikan ada yang kurang tepat. Seharusnya dari koin disambung ke paku, dari seterusnya juga seperti itu, silang. Sehingga energinya mengalir karena paku dan koin, yang paku energi elektron ya, positif negatif. Kalau yang koin yang kuning itu positif, maka sumber arus listrik mengalir dari yang positif, kutub positif ke kutub negatif. Tadi yang positif yang apa? Koin. Yang negatif paku. Seperti itu cara kerjanya. Nah, terus yang kedua, jumlah tomat, kentang, lemon juga mempengaruhi. Tadi kelompok kentang memakai 2 kentang, nyala tidak? Kalau tidak. Ternyata setelah ditambah 3 bahkan 4, ternyata nyala tidak tadi? Kalau sudah 4 nyala, berhasil nyala. Oke. Tetapi nyalanya tidak bisa konsisten terus-menerus. Kalau kalian mau di rumah melaksanakan percobaan seperti ini, guru juga ingin tahu ini akan bertahan berapa lama, apakah sampai sehari atau lebih, ya? Itu juga kita nanti bisa menemukan hasilnya. Bagus untuk pengetahuan selanjutnya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Lalu beri kesimpulan untuk kegiatan kalian. Tadi sudah baik, semuanya sudah aktif melaksanakan percobaan dengan aman dan langkah-langkah yang sesuai dengan petunjuk tadi. Ya, lampu dapat menyala karena baca bersama ya. Lampu dapat menyala. Yang 1, 2, 3. Lampu dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir seperti baterai lampu, senter, kentang, dan
Nanti kalian tahu. Iya. Mau nih? Nanti ya, itu untuk nanti ya. Oke, siap ya? Apa ini? Lagi. Oke, kita kemas-kemas dulu. Boleh kembali kepada ibu ini dulu. Kembalikan tempat duduk masing-masing. Udah topat kamu ya. Ayo. Sudah peralatannya disimak semua. Kita berkemas untuk pulang. Oke, sudah siap? Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita punya topik hemat energi. Masih ingat? Masih. Sudah siap? Sudah. Ada yang belum siap? Apa tuh? Ayo Mas Aldi. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan topik hemat energi, sebelum kita berpesan pada kalian tadi sudah mengerjakan berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu nanti rekamannya dikumpulkan setelah kegiatan selesai. Mengerti? Siap ya? Siap. Oke. Perhatikan depan semua. Tangannya. Tepuk hemat energi. Mau pulang? Tidak. Nah, oke. Setelah ini, guru ada kuis, ada soal yang harus kalian kerjakan. Tetapi karena waktunya sudah mepet, nanti kita sambung. Kalian bisa mengerjakannya di HP. Dengan mengakses link yang ibu guru bagikan di grup WhatsApp. Sudah ibu guru bagikan, sudah lihat ya? Sudah. Tapi karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan. Ibu guru tunggu, karena ini jawabannya langsung masuk ya. Langsung masuk, nanti kelihatan skornya berapa. Bisa mengaksesnya? Bisa ya? Kemarin sudah berlatih ya? Oke. Nanti kalian mengerjakan kuis ada 10 soal. Ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah, kita sudah selesai. Jadi, apa saja yang kalian pelajari hari ini dari awal tadi 1? Energi globalisasi. Globalisasi 2. Impact. Apa yang kita? Ilmu pengetahuan teknologi. Oke. Di lingkup ASEAN. Terus apa lagi yang pertama menempel-nempel itu tadi apa? Energi. Iya, kosakata baku dan tidak Baku. Ada lagi? Energi alternatif dari apa yang tadi kalian? Buah-buahan. Buah. Tumbuhan. Apa tentang buah? Tidak. Sup. Tadi yang berhasil ada yang tidak. Tetap semangat ya, tidak masalah ya. Semuanya kita sudah mencoba dengan baik hari ini.
sampah. Lanjut kan? Saya tentang energi alternatif. Yang paling kamu kuasai tentang energi alternatif, ada yang lain? Mungkin ada yang tadi, Bu, saya paling bisa yang tentang kosakata baku. Ada Bu? Dan sama apa? Kosakata baku. Ya, dan sama kosakata baku. Yang lain bagaimana? Mas Doyo? Globalisasi. Globalisasi. Oke, siap. Ada lagi jawaban lain? Oke, cukup. Terus ada hal-hal yang belum kalian kuasai. Kira-kira apa? Globalisasi ASEAN. Iya, yang itu bagian apanya Mas? Bidangnya, peran itu kerjasamanya susah. Yang lain? Sama. Ya, kesusahan dalam menjabarkan peran di bidang apa, kegiatannya dilakukan apa. Tidak masalah. Yang ketiga, nanti kita belajar lebih lanjut lagi ya. Apa hal yang masih membingungkan dari pelajaran hari ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada? Benar? Nah. Serius? Serius. Berarti nanti kalau mengerjakan soal bisa semua ya? Insya Allah. Oke. Nah, sebelum kalian pulang, ayo cari tahu ini dalam tugas kalian untuk pertemuan berikutnya. Gali kembali berbagai bentuk kerjasama di lingkup ASEAN untuk bekal pembelajaran selanjutnya. Ada berapa bidang kerjasama? 5. Benar. Pendidikan. Gali kembali, kalian pelajari di rumah. Nanti bekal yang kalian dapatkan di rumah kita belajarkan untuk hari berikutnya. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Apa ini? Stiker. Emotikon. Bagaimana perasaanmu dalam mempelajari hari ini? Oke. Yang pertama ini apa? Tidak dosa. Yang kedua? Bisa saja. Yang ketiga? Dosa. Yang keempat? Tuliskan di stiker yang kalian dapatkan. Stiker apa? Tulis ini aja. Kalau sudah, minta tolong apa yang kalian rasakan sampaikan kepada Bu Guru dengan ditempelkan di papan tulis. Bu Guru beri waktu 1 menit. Ayo, bajulah warnanya.
Ya, sekian untuk hari ini ya. Ayo kita hemat energi. Kalau bukan kita, siapa? Lagi. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Mari kita berdoa sebelum mulai. Silakan Ibu. Siap berdoa mulai. Selamat siang, hati-hati di perjalanan. Jangan mager-mager dulu ya. Kalau ada tugas, silakan makan juga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.